Iya, Windows 8 nggak ada, saya nggak punya memang. Tadi sudah dicoba. Kapan sih tadi ada telepon Ibu Ivan? Masih unmute, unmute. Tadi Pak Panci telepon, makanya saya keluar masuk kembali di bor 2, tapi Pak Panci sepertinya keluar lagi. Ya, kayaknya jaringan ini. Ibu Ivan masih masalah yang sama kemarin Iya, saya masih masalah yang sama kemarin itu, tentang siswa yang bolos. bolos ya. Iya. Halo, Pak Pance, su masuk kan? Di video. Nanti dia muncul. Ada muncul ini folder capture. Capture. Saya punya muncul. Capture. Pak muncul kan? Oke, sudah. Oke.
urutannya sama seperti kemarin saja ya. Iya, bisa. Berarti coaching pertama kita 2 ya, Pak Ya, Panci. ya. Habis itu coaching keduanya Ibu Ivon dengan saya. Kemudian coaching ketiganya Pak Pance jadi coach untuk Ibu Ivon. Jadi coach. Iya. Apa? Kakak, ini Pak Ian. Ya. Nanti untuk yang mulai dari cerita itu untuk tahap tujuan itu langsung saja Pak Ian yang langsung ngomong topik masalahnya. Tapi harusnya dari Pak Pance. Kalau saya lihat Pak Pance kirim tadi, topiknya harus muncul dari Pak Pance. Jadi saya jangan menyampaikan maksud dari pertemuan kita. Oh begitu. Ya, jadi nanti coaching dia yang menggali kira-kira apa harapan dari percakapan yang sementara kita jalankan. Oke. Jadi misalkan begini, kira-kira saat kita apa harapan yang ingin Pak Pance dapatkan dari percakapan kita hari ini? Seperti itu tujuannya toh, itu menyampaikan tujuan. Jadi Pak langsung bilang, saya mau menyampaikan harapan saya adalah mendapatkan solusi terkait dengan ini gitu. Iya. Bisa supaya saya rekam kah? Ya, atau bagaimana? Kalau record itu biasanya apa munculnya gimana? Ini di sudut kanan atas saya Juriko, Pak Juriko untuk kita jaga-jagain. Iya, tapi di sudut kanan atas. Maksudnya hanya ini kan hanya kita punya 4 saja kan? Atau dia tampilan seluruh Google Meet-nya yang keluar? Dia tampilkan seluruh layar laptop ini. Oh ya, oke. Jadi kalau kita buka ada ini lain, dia muncul juga. Oke. Jadi mulai record. Saya juga sudah record. Ya. Nah, kita mulai ya. Oke, berarti saya yang jadi coach, Pak Pance jadi coach. Ya. Coach. Kita ice breaking dulu sebelum. Iya. Jadi coach, oke. Iya, coach. Baik, kita mulai ya. Ya. Baik, selamat siang Pak Pance. Selamat siang Pak Ian. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Pance? Ya, cukup baik ya Pak Ian hari ini. Ya, aman tadi mengajar tidak untuk situasi situasi hari ini juga jalan lancar, hanya ada sedikit hal yang mengganggu saya Pak, yang saya ingin diskusikan kepada Bapak. Oh ya, ada hal yang mengganggu ya. Ada yang bisa saya bantu Pak Pance? Iya Pak, jadi begini Pak, saya ini ada prihatin, ada beberapa mengenai kegiatan pembelajaran kita ini, ada beberapa rekan guru Pak yang saya temukan hari ini tidak mau atau enggan memperbaiki hasil belajar siswa setelah ujian mid semester kemarin Pak. Dan ini yang perlu saya merasa bahwa hal ini penting sekali untuk saya diskusikan dengan Bapak. Gitu Pak. Oh ya. Jadi ada masalah, kemudian Pak Pance ingin berdiskusi ya. Kira-kira harapan Pak Pance
untuk diskusi kita kali ini seperti apa Pak Pance? Ya Pak, saya berharap supaya ketika saya diskusi ini saya bisa menemukan solusi baik bagi saya maupun rekan kerja, rekan guru saya itu, sehingga timbul kesadaran Pak kalau bahwa sesungguhnya kita sebagai guru itu harus punya tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan atau menuntaskan hasil pencapaian siswa yang belum tuntas pada saat ujian mid semester kemarin, sehingga pembelajaran itu pada siswa itu efektif Pak. Dan juga guru juga menjadi sadar bahwa pembelajaran itu bukan dia bebankan kepada orang lain, tapi sesungguhnya kepada dirinya sendiri, karena dia yang bertanggung jawab penuh atas tugasnya sebagai seorang guru pada mata pelajaran dimaksud Pak. Gitu Pak, dari saya, harapan saya. Ya, ini Pak Pance, jadi saya punya harapan bahwa setelah percakapan kita hari ini ada solusi terkait dengan menyadarkan guru yang belum sepenuhnya sadar bahwa tanggung jawab seorang guru bukan hanya mengajar saja, tapi ketika ada siswa yang tidak tuntas, itu justru menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti itu ya Pak Pance. Nah di sini ada guru yang belum sadar bahwa siswa yang tidak tuntas itu menjadi tanggung jawab guru tersebut. Nah, kira-kira menurut Pak Pance, apa yang menjadi penyebab sehingga guru itu tidak sadar kalau siswa yang tidak tuntas itu ada menjadi tanggung jawab guru tersebut, Pak Pance? Baik Pak, saya coba melihat itu karena berdasarkan pengamatan yang saya lihat ya Pak. Artinya dari hasil pengamatan saya ketika selesai melaksanakan ujian mid semester itu, pertemuan selanjutnya langsung dilanjutkan dengan materi selanjutnya Pak, sehingga meskipun nanti nilai pencapaiannya yang di mid semester itu ada yang tidak tuntas, itu cenderung kurang dibahas. Nah, hal ini kan menurut saya kan tidak, pembelajarannya itu tidak berpihak kepada siswa Pak. Sementara kan kalau menurut saya ada baiknya harus dievaluasi dulu. Itu pengamatan saya, bahwa cenderung untuk melihat langsung melanjutkan ke materi berikut tanpa ada evaluasi. Yang kedua, siswa juga kurang dilibatkan Pak kalau dengan proses seperti ini. Artinya mungkin kalau misalnya evaluasi juga kan pasti ada juga refleksi-refleksi bagaimana perasaan mereka ternyata setelah siswa mereka itu tahu kalau pencapaian mereka seperti itu. Padahal hal itu penting. Yang kedua, yang berikut juga adalah belum adanya komunikasi antara guru mata pelajaran tentang hasil belajar mid semester dengan wali kelas. Dalam hal ini kebetulan saya wali kelasnya Pak. Nah, hal ini kan cukup mengganggu bagi saya karena saya menganggap hal ini penting sekali bagi saya untuk saya bisa tahu anak-anak wali saya itu pembelajarannya itu atau jangkauan yang sudah didapat dari guru yang ini, dia capaiannya sudah seperti apa anak-anak murid saya. Begitu Pak. Baik Pak Pance, jadi intinya bahwa guru tersebut yang pertama tidak melakukan evaluasi. Yang kedua adalah tidak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sampai dengan pada proses penilaian. Kemudian yang ketiga adalah penyebabnya komunikasinya kurang ya Pak Pance. Benar sekali Pak. Kira-kira melihat penyebab-penyebab tadi, apa rencana yang kira-kira rencana apa yang bisa Pak Pance lakukan untuk bisa memberi kesadaran kepada guru tersebut bahwa
siswa yang tidak tuntas itu juga menjadi tanggung jawabnya Pak Pance. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Pak Pance atau rencana apa yang Pak Pance inginkan? Iya Pak, terkait rencana-rencana yang pertama adalah saya harus dan saya berdasarkan refleksi saya kayaknya jangan menunggu Pak. Sepertinya ini saya sebagai wali kelas, saya harus bangun komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Jadi saya berharap ketika komunikasi ini saya bangun, sehingga terjadi tujuan-tujuan yang saya ingin atau harapan yang saya ingin saya capai. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah membangun komunikasi. Yang kedua, kemudian sama-sama berbagi, sharing pengalaman, dan ini juga menjadi bagian tanggung jawab tentang bagaimana kita harus menerapkan pengajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang berikutnya lagi juga saya menginginkan agar setelah dengan ini bangunan komunikasi juga ada tindakan refleksi yang dilakukan guru tersebut terhadap siswa, sehingga hasilnya itu bisa saya dapatkan dalam bentuk saya bisa mengetahui bagaimana perasaan-perasaan siswa tersebut setelah terkait pelaksanaan ujian kemarin Pak. Dan yang berikut lagi terhadap perkembangan peserta didik yang merupakan anak wali saya itu bisa terukur dan punya ada nampak jelas dari saya Pak, pikiran saya Pak. Baik Pak Pance, tadi sempat suaranya agak putus-putus mungkin karena jaringan Pak Pance. Yang saya tangkap bahwa ya Pak, benar-benar Pak Pance ingin melakukan komunikasi terlebih dahulu, membangun komunikasi ya. Tidak menunggu, namun punya inisiatif untuk terlebih dahulu membangun komunikasi terkait dengan perkembangan anak. Nah, kira-kira Pak Pance selain langkah tadi, apa kira-kira kegiatan ini bisa komunikasi ini selain dengan Pak Pance dan guru tersebut, apa bisa melibatkan orang lain atau seperti apa Pak Pance? Ada pihak lain yang bisa Pak Pance libatkan dalam rencana ini? Iya Pak, benar sekali. Saya juga merasa memang juga dalam pertimbangan pikiran saya juga punya pertimbangan Pak. Kalau misalnya saya komunikasi saja nanti ke depannya cenderung tidak tercapai harapan-harapan saya yang tadi sudah saya sampaikan Pak. Yang pertama yang saya lakukan juga, yang pertama ya dengan melalui konsultasi kepada Bapak seperti ini, komunikasi. Lalu yang kemudian juga saya mungkin meminta bantuan pada Bapak atau juga rekan guru lain yang kira-kira yang sudah melakukan refleksi pembelajaran dan mengkomunikasikan hasil belajar siswa anak wali saya kepada saya itu, untuk kemudian kita sharing bersama, dan artinya ada dukungan dari rekan sejawat yang lain juga Pak, sehingga tujuan saya itu bisa tercapai. Saya juga membutuhkan dukungan seperti itu Pak, gitu Pak. Ya, bagus. Baik sekali ya Pak Pance. Jadi kita tidak sendiri dalam berkomunikasi, namun dalam membangun suatu hubungan kita perlu melibatkan orang lain juga, gitu ya Pak Pance? Ya. Betul sekali Pak. Nah, kira-kira yang Pak Pance lihat di situ, apakah hanya membangun komunikasi dengan guru tersebut, atau juga nanti hal seperti ini bisa juga melibatkan guru mata pelajaran lain, ataukah memang guru mata pelajaran lain sudah paham? Jadi kegiatan hanya Pak dengan guru tersebut atau juga dengan guru mata pelajaran lain selain guru tersebut Pak Pance? Menurut saya Pak, kiranya ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi saya Pak. Artinya mungkin melihat fenomenanya ini terjadi pada satu rekan guru.
Akan tetapi kalau melihat seperti ini, saya merasa sepertinya saya harus wajib melakukan hal ini bukan hanya pada satu orang saja, tapi kepada semua rekan guru, Pak. Sehingga eh, apa yang ingin saya harapkan dari hasil pembelajaran itu terjadi evaluasi setelah ujian mid semester itu bukan hanya terjadi pada satu dua orang, tapi terjadi pada semua pihak. Otomatis mungkin pada guru yang belum melakukan hal itu, saya ajak komunikasi, tapi setelah itu juga saya mengajak rekan-rekan guru lain, Pak. Kira-kira begitu. Sehingga tujuan saya sehingga untuk kemudian adanya evaluasi setelah pelaksanaan ujian mid semester, lalu kemudian adanya kontrol yang bersama-sama kami jalankan itu bisa terjadi, Pak. Tentunya hal ini juga kan semakin meningkatkan kerjasama di dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Ya, betul sekali Pak Pance. Jadi tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi hal seperti ini juga kita melibatkan yang lain. Jangan sampai yang lain juga belum memahami betul tentang tanggung jawab seorang guru ketika melihat peserta didik tidak tuntas. Nah, kira-kira setelah Pak Pance melakukan rencana itu, apa komitmen Pak Pance untuk hal ini? Komitmen yang bisa dibangun untuk supaya hal-hal seperti ini tidak bisa jangan terulang lagi, begitu Pak Pance. Iya Pak, makanya menyikapi masalah ini ya Pak, refleksi itu membawa pada saya melihat dari kejadian ini, saya juga akhirnya menyadarkan diri saya bahwa tentunya yang pertama kita sesungguhnya itu tanggung jawab kita sendirilah untuk kemudian mengingatkan pada diri sendiri dan juga sebelum kita mengingatkan orang lain dalam hal untuk mengkomunikasikan tentang perkembangan peserta didik sehingga hal-hal seperti itu ke depan tidak terulang lagi. Yang berikut juga Pak, saya jadi semakin sadar Pak bahwa komunikasi dan kemudian kolaborasi antara sesama rekan guru itu ternyata berperan penting Pak. Kalau saya ingin supaya hasil belajar peserta didik saya itu baik dan bukan hanya tuntas, baik dan kemudian dia juga memahami apa semua materi yang sudah diberikan oleh semua guru. Gitu. Ya baik, jadi Pak Pance berkomitmen untuk supaya membangun komunikasi lebih bagus lagi, lebih intens lagi terkait dengan prestasi atau perkembangan anak-anak kita. Siap. Jadi di sini Pak Pance sudah menemukan solusinya ya, dan sudah membangun komitmennya. Kemudian mungkin ada hal lain yang mau disampaikan Pak Pance? Ya Pak, kalau menurut saya Pak, saya berencana melaksanakannya ini sesegera mungkin. Lalu kemudian progresnya juga selain itu nanti hasilnya seperti apa nanti saya akan laporkan kembali. Saya komunikasikan lagi sehingga artinya adanya kepastian bahwa hal tersebut saya lakukan ataupun rekan saya kerjakan. Itu dari saya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Pance. Berarti nanti saya menunggu setelah Pak Pance membangun komunikasi seperti apa hasilnya, kita bisa diskusikan lagi Pak Pance. Siap, bisa Pak, dengan senang hati. Terima kasih banyak juga Pak sudah kasih saya jalan lah sehingga pikiran saya dan harapan saya ini saya bisa jalankan dengan baik Pak. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Pance. Terima kasih banyak Pak, sama-sama Pak. Untuk berbagi sharing. Baik, terima kasih karena kebetulan saya sudah ada di jam berikutnya. Oh ya, siap Pak, boleh Pak. Nanti di lain waktu baru kita berdiskusi lagi terkait perkembangan. Siap.
Oke, Siap baik. Terima selalu, Pak. kasih. Oke, Selamat permisi, siang, Pak. Pak Pance. Selamat siang, Pak. Oke. Baik, sudah. Oke, Ini Ibu langsung yang Iva. kedua kah? Saya tadi 15 menit, mas saya juga agak blank sedikit. Bahasa. Oke, tidak apa-apa. Saya tidak tahu hasil. Saya lihat sebentar progress recording. Iya, ya, oke. Ya, sudah lumayan Kita bagus. kita langsung saja sebentar, kalau masih ada waktu baru kita bisa refleksi saja. Iya, iya. Oke. Lama juga saya punya. Kita mulai sudah kan? Ya, bisa. Kita Oke. mulai. Nah, saya coach, Pak Ian yang coach itu. Ya, siap. Oke, ya. Selamat siang, Pak Ian. Baik, selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ian? Kabar baik, Bu. Hanya saja saya ada pikiran sedikit, Bu, yang mengganjal di otak dan hati saya, Bu. Oh, begitu, Pak Ian. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan saat ini, Pak Ian? Jadi begini, Bu. Tadi saya mengajar di jam pertama, Bu. Saya mengajar anak-anak kelas 9 materi tentang listrik, Bu. Hanya saja saya melihat bahwa anak-anak tidak bersemangat, Bu, saat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu, Pak Ian ya. Jadi tadi Pak Ian temukan bahwa di dalam kelas ada anak-anak yang tidak bersemangat. Menurut Pak Ian, apa yang Pak Ian harapkan setelah kita selesai diskusi saat ini, Pak? Menurut saya, yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini adalah solusi tentang bagaimana supaya anak-anak yang tadi tidak bersemangat dalam pembelajaran tentang listrik menjadi bersemangat dan termotivasi untuk belajar, Ibu. Oh iya, baik Pak Ian. Jadi tujuan Pak Ian setelah kita berdiskusi ini, Pak Ian bisa temukan solusi untuk bisa membangkitkan lagi semangat siswa di dalam kelas untuk mengikuti pelajaran fisika. Oke, baik Pak Ian. Menurut Pak Ian, yang Pak Ian amati, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak tidak bersemangat mengikuti pelajaran fisika? Ya, Bu, yang saya lihat yang pertama itu anak-anak tidak bersemangat karena anak-anak bosan, Bu. Yang pertama karena mereka hanya yang pertama itu mereka bosan. Yang kedua, setelah saya melihat mereka bosan, saya mencoba menerapkan ice breaking. Tetapi ternyata ice breaking itu juga tidak mempan, Bu, karena ice breaking yang saya gunakan itu adalah ice breaking yang dance, sementara mereka tidak suka lagi dengan dance gitu. Menurut saya penyebabnya dua itu. Oh, iya baik Pak Ian. Jadi yang Pak Ian amati itu anak-anak bosan karena mungkin ada berbeda gaya belajar mereka, kemudian dilakukan ice breaking juga, tetapi mungkin karena sudah berulang kali ice breaking yang sama yaitu dance, mereka juga mungkin bosan. Mungkin yang mereka mau itu ya dirubah lagi. Oke, baik Pak Ian. Menurut Pak Ian, apa yang bisa Pak Ian lakukan supaya mungkin ada rencana lain agar anak-anak ini bisa kembali bersemangat? Kalau yang tadinya mereka bosan, tidak semangat melakukan ice breaking, mungkin ada rencana atau solusi yang bisa Pak Ian
berikan kepada anak-anak di kelas, Pak? Ya betul Bu. Jadi saya berencana untuk menerapkan metode lain Bu. Jadi bukan hanya mereka menonton atau mereka membaca dari buku, tetapi karena ini berhubungan dengan listrik, oleh karena itu saya berencana ada praktikum Bu, dan praktikumnya itu menggunakan lab virtual. Jadi anak-anak akan mengerjakan LKPD-nya nanti menggunakan lab virtual, medianya itu Chromebook Bu. Dan untuk yang anak-anak yang tadi kelihatan tidak bersemangat saat melakukan ice breaking, mungkin saya ganti Bu dengan metode ice breaking lain, seperti menggunakan puisis Kahoot Ibu. Jadi itu metode yang bisa itu langkah yang bisa saya lakukan. Oke, baik Pak Ian. Saya bisa menangkap rencana Pak Ian pada pertemuan-pertemuan berikutnya itu mau mengadakan praktikum menggunakan lab virtual dengan media Chromebook, kemudian ice breakingnya itu menggunakan ini Kahoot. Ya, jadi menurut Pak Ian, apa ada pihak lain yang bisa Pak Ian libatkan dalam hal membangkitkan kembali semangat belajar siswa di kelas, Pak? Ya betul sekali Bu. Jadi karena di sini ada teman-teman saya yang sudah menggunakan lab virtual Bu dalam pembelajarannya. Oleh karena itu mungkin nanti saya meminta bantuannya untuk mengajarkan kepada saya terkait dengan penggunaan lab virtual secara baik dan tepat. Kemudian teman-teman saya yang lain juga ada yang sudah menerapkan terkait dengan penggunaan Kahoot untuk kuisis membangkitkan semangat, dan itu mungkin saya bisa berkolaborasi dengan mereka untuk bisa mensukseskan kegiatan saya sehingga anak-anak yang tadinya tidak bersemangat menjadi lebih bersemangat. Seperti itu Bu. Oke, baik Pak Ian. Berarti ada pihak lain juga ya Pak Ian, teman guru yang sudah pernah menerapkan praktikum menggunakan lab virtual, kemudian ada juga yang sudah menggunakan ice breaking dengan cara soal-soal kuis menggunakan Kahoot, bisa Pak Ian libatkan dalam penerapan membangkitkan lagi semangat belajar siswa di kelas. Ya, baik Pak Ian. Menurut Pak Ian, kapan rencana yang sudah Pak Ian sampaikan ini bisa dilakukan? Ya Bu, jadi saya berencana bahwa karena pertemuan berikutnya itu masih tentang listrik, oleh karena itu saya akan melakukannya di minggu depan. Dan sebelum minggu depan itu nanti, karena di sini saya melihat gaya belajar anak itu ternyata beda-beda, oleh karena itu saya juga perlu melakukan asesmen ulang, asesmen awal untuk memetakan terkait dengan gaya belajarnya nanti di hari Sabtu, karena kebetulan di hari Sabtu itu jam P5 dan sisanya masih ada jam untuk saya melakukan asesmen awal itu Ibu. Jadi rencana saya, eksekusi saya itu di minggu depan. Dan untuk kolaborasinya saya mungkin setelah perbincangan dengan Ibu Yvonne, mungkin saya langsung menemui rekan-rekan yang sudah menggunakan lab virtual dan juga Kahoot atau kuisis Kahoot dalam pembelajaran, sehingga saya bisa mempersiapkan lebih dini pembelajaran saya Bu. Seperti itu Ibu. Ya Pak Ian, baik. Saya bertanya lanjut lagi sedikit. Menurut Pak Ian, apa komitmen yang bisa Pak Ian bangun terkait dengan peningkatan semangat belajar siswa, Pak?
Eh, jadi komitmen saya terkait dengan eh, bagaimana membangkitkan semangat anak adalah saya perlu terus membangun komunikasi dengan rekan-rekan lain yang sudah menerapkan metode atau media atau strategi-strategi lain yang bisa membangkitkan semangat anak dalam belajar, terutama pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan perhitungan yang membutuhkan praktikum-praktikum. Jadi komitmen saya terus saya juga terus mencari pengetahuan atau inovasi-inovasi baru terkait dengan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya terapkan tidak hanya itu-itu saja, tetapi terus bervariasi ke depan. Jadi metodenya semakin banyak, sehingga saya bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa, sehingga siswa tidak lagi bosan, tidak lagi mengantuk dalam pembelajaran, Bu. Oke, baik Pak Ian, saya sangat mendukung komitmen yang sudah Pak Ian bangun demi perbaikan pembelajaran ke depannya. Ya, Eh, baik. Terima kasih, Bu. yang terakhir yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa menurut Pak Ian, apa yang Pak Ian bisa simpulkan dari obrolan kita siang ini, Pak? Eh, saya sangat senang bisa berdiskusi atau melakukan obrolan dengan Ibu, sehingga tadi yang ada hal yang membuat saya merasa tidak tidak senang atau pikiran itu menjadi tidak menjadi beban lagi untuk saya karena sudah mendapatkan solusi, Ibu. Jadi saya sangat berterima kasih karena sudah berdiskusi dengan Ibu sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan hari ini yang membuat saya terganggu, Ibu. Jadi seperti itu, Ibu. Oke, ya, ya, baik Pak Ian. Jadi kita sudah di akhir perbincangan kita siang ini. Semoga dengan diskusi ini solusi yang sudah Pak Ian temukan terhadap masalah menurunnya semangat belajar siswa itu bisa teratasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ian sudah bersama saya kita berdiskusi pada siang hari ini. Ya, saya juga berterima kasih banyak, Bu, sehingga saya tidak lagi menjadi terbebani untuk terus terpikirkan terkait permasalahan saya hari ini. Semoga di lain hari kita bisa berdiskusi lagi, Ibu, terkait Ya, dengan ya, ya, baik. permasalahan dan juga inovasi-inovasi pembelajaran ke depannya. Terima kasih Oke. sekali lagi, Ibu. Baik Pak Ian, saya tunggu waktu berikutnya. Kalau ada hal yang bisa didiskusikan, akan kita diskusikan lagi Pak. Ya, Oke, baik, terima Bu. kasih banyak Pak Ian. Ya, Selamat terima kasih siang. juga, Ibu. Selamat siang. Oke, sudah Pak Pance. Jaringan kah Pak Pance? Woi, Pak Waduh, Pance Pak Panco terlempar nih. tadi karena suaranya terputus-putus. Tadi yang buat saya juga agak blank lagi. Ini mau tangkap apa sebenarnya Tadi, dari aduh tuh Pak. tiba-tiba ada kayak bising tuh, makanya aduh ini saya tangkap anak bosan, kemudian masuk Ya, ice mudah-mudahan drinking dance masih itu. masih ada waktu. Kayaknya Pak Panci kita bahas masalah lain ini karena masalah orang lain ini. Sebentar coba Pak Panci masuk dulu. Iya, kita tunggu sebentar. Kalau mudah-mudahan masih ada waktu, kayaknya saya perlu ulang deh tadi dari Pak Panci Bu ini saya tangkap hanya sedikit yang buat saya, wah ini mau buat kesimpulan apa ya? Pak Pance, Halo. Iya. bisa matikan kamera saja Pak Pance.
kalau memang jaringan tidak stabil. Halo, Pak Pance? Kalau saya bisa didengar. Ya, Pak Pance. Mudah-mudahan jaringannya bisa aman, Pak Pance, supaya proses coachingnya bisa berjalan lancar ini. Itu sudah giliran kita coach berdiri. Kalau masih ada waktu sebentar, Ini kita bisa Pak ulangi. Ian. Saya tadi kayak hancur sekali tadi. Ya, Yang mana yang itu? tadi yang Yang saya tadi. punya tadi. Biar Pak Pance dan Ibu Ivon Yang dulu. tadi apa? Kalau masih ada waktu bisa ulangi ya. Tadi saya punya tadi blank saya. Karena Bisa. kurang Ya, ya. fokus. Oh, Silakan. iya, iya. Suara putus-putus kah? Ini suara masih lancar ya? Oke. Ini Suara putus-putus, Pak Pance. halo, tes. Jaringan ini. Oke, begini sudah. Ya, coba Pak Pance omong terus. Waduh, Ini terlempar lagi. bahaya ini. Pak Pance, Halo. Nah. Halo. aman kok jaringan? Di sini bilang 4G full, mantap tidak tahu. Sekarang 5G nah. Itu sudah. Tapi ini sudah lancar kan? Ya. Coba Pak Pance omong terus supaya kita bisa lihat lancar dan dengar lancar dan tidaknya. Iya, ini juga yang bikin saya dari tadi itu karena di sini kan tampilannya Pak Ian tidak bergerak, nah, jaringan masih. Oh, berarti Pak Pance pun jaring. Kalau Ibu Ivon lihat saya bagaimana Ibu Ivon? Aman. Di saya. Oh ya. Iya. Tapi ini kemungkinan sudah aman toh? Sudah aman kah belum kalau saya Ya, suara? semoga aman terus. Sudah lumayan, tidak putus-putus lagi, Pak. Sudah jelas. Tidak tahu ini orang ada sensor di belakang sekolah ini, tidak tahu masuk atau tidak. Bikin kualitas rekaman. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar supaya kalau ini kita ulang kita dua punya tadi dulu. Ya, siap. Ragu tadi Siap kalau begitu. Sudah siap ya? Silakan. Iya, siap. Oke, ya, siap. Kita langsung mulai saja ya untuk kita punya diskusi. Selamat siang Ibu Ivon. Selamat siang Pak Pance. Apa kabarnya hari ini saya lihat? Ya, puji Tuhan, kabar baik Pak. Apakah semua progres atau kegiatan hari ini lancar ya Bu? Ya, lumayan lancar, cuma ada sedikit hal yang membuat saya agak terganggu, Pak. Oh ya Ibu, jadi ada sesuatu ya Bu, mungkin ada yang mau didiskusikan Bu tentang apa Bu? Ya, begini Pak, saya siang tadi pada jam pelajaran saya temukan ada 2 siswa yang bolos Pak. Tidak mengikuti pelajaran saya, ya. Oh ya, siang ini ya, aduh ini kita kalau kejadian seperti ini memang memprihatinkan ini. Jadi
apakah ini kejadiannya baru sekali ini atau sudah berulang kali, Bu? Kejadian baru sekali ini, Pak. Baru hari ini saja. Iya, tapi ini hal yang kurang baik ya. Jadi kayaknya kita perlu diskusikan hal ini, dan ini karena ini Iya, hal Pak. penting, Iya. karena ini menyangkut efektivitas pelajaran fisika ya. Iya, Pak. Iya. Nah, kalau menurut Ibu, kalau dengan kita diskusi hari ini, kira-kira harapannya apa, Bu? Ya, harapan saya itu setelah kita berdiskusi, saya bisa memperoleh sesuatu yang bisa membantu saya untuk bisa mengatasi masalah anak yang bolos ini, Pak. Karena eh, pelajaran-pelajaran yang lain itu aman. Sampai pada siang tadi saya temukan itu, Pak. Mereka bolos setelah jam istirahat masuk, Pak. Iya, baik. Ya, terima kasih Ibu. Memang itu juga bukan hanya harapan Ibu, tentunya harapan saya juga, dan tentu saja harapan semua guru, bahwa siapapun gurunya tidak mungkin kan menginginkan anaknya membolos pada saat jam pelajarannya. Baik Ibu, jika kita sudah melihat harapan seperti ini, kita perlu melihat persoalan membolos ini. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira apa yang bisa menjadi penyebab sehingga anak itu bisa bolos pada jam pelajaran Ibu? Oke, baik Pak Pance. Menurut pengamatan saya, mungkin karena jam fisika itu ditempatkan di jam terakhir setelah jam istirahat. Jadi sekitar jam 11 lewat 10 menit mulai dengan jam pelajaran fisika sampai jam pulang. Mungkin saja anak mungkin dia sudah lapar, sudah malas, sudah bosan, capek, mengantuk. Mungkin itu yang membuat mereka tidak mau mengikuti pelajaran, Pak. Mungkin ada juga faktor-faktor lain Bu yang mungkin Ibu pikir itu juga mempengaruhi ini hal membolos ini. Ya, faktor lain dari hasil refleksi saya tadi, saya temukan mungkin saja pembelajaran yang saya sajikan itu membuat mereka tidak bersemangat karena saya selalu menggunakan metode diskusi, mereka mengerjakan LKPD, kemudian berdiskusi dan presentasi. Dan ini sudah selalu saya lakukan setiap kali pertemuan, Pak. Mungkin metode yang saya gunakan ini menurut mereka sudah menjenuhkan, mereka tidak bersemangat lagi. Mungkin anak-anak punya kemauan itu menggantikan metode yang agak berbeda, yang bervariasi, biar mereka bisa tetap semangat dan mau mengikuti pembelajaran dari awal hingga selesai, Pak. Baik sekali Ibu. Ini jadi memang kini sudah terlihat ya, kita sudah tahu ya apa ada kendala-kendala atau mungkin kita katakan penyebab-penyebab itu yang membuat siswa tersebut melakukan tindakan demikian. Dan saya tadi terlihat memang Ibu sendiri sudah merefleksi hal-hal apa saja yang kira-kira ini menjadi penyebab. Nah, berdasarkan refleksi yang seperti Ibu, kira-kira apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi penyebab itu sehingga menjadi solusi untuk masalah ini ke depan? Oke, baik Pak Pance. Saya sudah merencanakan yang pertama itu saya sediakan waktu untuk memanggil kedua siswa yang bolos tadi. Ya. Saya melakukan pendekatan, kemudian menanyakan alasan seperti kita melakukan restitusi lah Pak. Melakukan restitusi supaya saya bisa mencari tahu alasan apa mereka sampai bolos. Kemudian saya juga berkreasi untuk menampilkan menggunakan metode yang lain, tidak saja diskusi, karena pelajaran fisika ini kami juga bisa membuat praktikum menggunakan alat dan bahan sederhana yang ada di sekitar lingkungan.
Mungkin dengan cara tersebut anak-anak bisa termotivasi dan lebih semangat lagi, Pak. Tidak hanya Ya, sekedar menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, tetapi mereka bisa melakukan praktikum secara langsung walaupun menggunakan alat dan bahan yang sederhana, Pak. ya, ya. Ya, ini merupakan masukan atau ide-ide yang baik sekali ya Ibu. Jadi saya juga apresiasi Bu, karena pikiran Ibu baik menangani individu yang membolos secara langsung dan juga ada proses-proses yang ingin Ibu perbaiki dalam kegiatan belajar di kelasnya Ibu terkait pembelajaran itu. Ini yang berikut Bu, kalau untuk mengatasi persoalan ini juga Bu, mungkin Ibu juga apakah Ibu akan melibatkan pihak lain atau Ibu sendiri saja yang akan menyelesaikan persoalan ini sendiri? Oke, iya Pak Pance, saya sudah pikirkan bahwa untuk mengatasi persoalan ini saya tidak bisa sendiri saja, Pak. Saya berencana melibatkan Ya, pertama itu wali kelas. Karena wali kelas yang dekat ya, dengan anak-anak walinya, sehingga saya mencari waktu khusus, saya berbincang dengan wali kelas, supaya wali kelas juga bisa melakukan perwalian kepada anak-anak walinya. Kemudian saya juga mau berkonsultasi, berdiskusi, bertukar pikiran dengan rekan-rekan guru yang lainnya terkait dengan penerapan metode pembelajaran di kelas yang menyenangkan siswa, Pak, yang tidak membuat mereka cepat bosan, tapi mereka terus bersemangat dan bersemangat selama pembelajaran, Pak. ya, ya. Baik sekali, ternyata bukan saja ada kegiatan yang Ibu lakukan sendiri, tapi juga ini pemikiran Ibu untuk juga melibatkan orang lain ini juga merupakan hal yang sangat memberikan terobosan Bu. Dan hal ini juga cukup mendukung sekali menurut saya. Nanti Bu, kalau misalnya setelah kita diskusi ini mau laksanakan bagaimana tindakan Ibu selanjutnya setelah diskusi ini? Oke, baik Pak. Tindakan saya selanjutnya setelah kita berdiskusi ini, rencana saya pada hari Jumat ini, kebetulan hari Jumat itu tidak ada pelajaran. Kami biasanya pengembangan diri. Nah, disitulah saya bisa Ya, meminta izin kepada guru piket, kepada wali kelas dan pembina OSIS untuk saya bisa mengajak kedua siswa tersebut untuk bisa melakukan restitusi. Nah, setelah itu, dalam pembelajaran minggu depan, kebetulan materinya masih sama, saya bisa menggunakan metode yang lain, yang bervariasi lagi di dalam pembelajaran di kelas, Pak. sangat bagus sekali Ibu. Ini apa rencana yang setelah tindak lanjut yang akan dilakukan setelah diskusi ini. Saya pada dasarnya sangat mendukung penuh atas inisiatif-inisiatif yang Ibu Ivon buat, dan saya juga berharap bahwa apa yang Ibu buat ini pastinya akan berhasil ya Bu. Ya, sehingga kita ke Amin, depannya Pak. Amin. punya harapan yang sama supaya tidak ada yang membolos lagi Bu. Kira-kira bagaimana Bu diskusi kita hari ini? Perasaan Ibu gimana? Ya, terima kasih banyak Pak karena dengan diskusi ini saya sudah bisa lega dan semoga yang sudah saya temukan solusinya untuk mengatasi permasalahan ini ya semoga saya bisa menindaklanjuti supaya kejadian ini tidak terulang lagi Pak. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk mau berdiskusi dengan saya Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Pance Ya, sudah membantu nanti saya sehingga dengan semoga percakapan rencana kita Ibu ini ya berjalan Bu, dan saya sudah temukan solusi dan Pak. Terima kasih banyak Pak Pance. ya,
Sama-sama Bu. Ya, nanti juga apabila masih ada hal-hal yang mau didiskusikan, Pak Pance. Halo Pak Pance. kita di lain waktu akan kita Sudah diskusikan habis lagi sudah ya. belum? Suaranya hilang Pak, tidak tahu. Sudah. Halo, 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 halo. Iya, iya Pak, iya. Halo Pak Pance. Ya, halo. Iya Pak, tadi suaranya hilang Pak. Aduh, ini kita ulang lagi kah bagaimana ini? Di Pas akhir kan? sudah di akhir itu saja Pak, sudah selesai, terima kasih. Itu yang suara Pak Pance hilang, saya tidak dengar lagi. Oke. Iya, Terima kasih. Nanti kita bertemu di lain kesempatan dalam diskusi oke. lainnya. Sampai bertemu Iya. kembali. Baik Pak Pance, Selamat terima siang. kasih. Sampai bertemu lagi. Selamat siang Pak. Oke. Jaringan ini. Pak Pance, Iya. masih ada waktu, coba lihat WA dulu. Saya ada ini tuh. Bisa kah? Kita ulang dulu kah, saya pun ganti Ya. topik, ganti ini sama masalah saya. Pak Ian, kau doa supaya saya pun jaringan ini baik, supaya saya oman ini juga jangan terputus-putus. Saya kayak blank tadi. Tapi ini record jalan tuh di Pak Ian punya. Record jalan terus. Pak Pance pun bagaimana? Saya pun tidak jadi lagi karena ini malah bikin laptop hang. Waduh. Waduh. Nah itu kacau ini. Aduh. Baik, kita Pak Pance, kalau jaringan masih memungkinkan, coba Pak Pance buka ini kan. Tadi itu saya ini ada buka WA. Nah, tadi sementara ini saya pikir Pak Pance ada rekam juga tadi. Yang mana? Nanti bisa pakai dari Ibu juga. Nanti saya edit untuk ini tambah-tambah nanti. Yang di mana Pak Ian tadi? Saya ada kirim tadi, Pak Pance buka kah? Tidak. Sudah. Maksudnya record yang mana tadi yang saya tadi? Record yang tadi dengan Ibu Ivon tadi. Tapi tidak apa-apa, nanti saya edit ya. Kita kan ada 2 record yang berjalan. Ibu punya nanti kita tetap minta linknya. Iya. Enggak. Kita bisa ini kah? Siap. Ulang kah? Ya, ulang. Ya. Kan di sini yang saya rekam masih baru 50 menit yang rekam ini. Berarti masih berapa menit ya? 90 Kita sampai menit. 90 menit. Tapi kayak ada persiapan segala macam tadi, kayaknya kita mungkin sisa 30 menit atau 20-an menit. Masih ada waktu. Pak Pance yang mau bisa dengar suara saya? Yang direkod yang mana? Bisa. Tidak, rekod saya tidak stop. Saya tetap tidak yang mau rekod terus. Yang mana? Yang tadi saya kirim di WA tadi. Ini kayaknya coachnya Ibu Ivon. Yang Pak Panji bukan kayak saya. Yang coachnya Pak bagaimana tadi? Ya maksudnya gini, tapi ini saya ada baca di sini topiknya tentang bukan topiknya yang maksudnya
Dia tentang sekitaran, ketuntasan di ini semester, Pak Ian. mungkin itu hanya gambaran saya supaya Pak Pance bisa ini contoh begitu. Gitu. Atau tadi bagaimana Ibu Ivon? Tadi sudah pas, nah biar sudah pakai itu saja. Ibu Ivon mengamati tadi. Pak Ian, halo. Ya, Pak Pance. Woi, Pak Pance pun jaringan ini. Pak Ian, Ya. tadi saya amati berjalan baik. Pokoknya nyambung antara pertanyaan dan jawaban, Pak. Dari tujuan, saya kan ada buat catatan-catatan kecil tuh. Oh, Dari iya. tujuannya, identifikasi, rencana aksi sampai pada tanggung jawab itu sudah Oh ya. baik. Iya. Biar pakai yang ada nanti sebentar nonton baru lihat ke mana. Karena dari Pak Pance ada yang ini saya rasa, wih, kayak tidak nyambung lagi ini apa yang saya mau. Tadi kata kunci yang Ibu kasih ingat kita itu sudah, Pak Ian sudah pakai yang menurut Bapak kira-kira itu sudah masuk Ya. semua di dalam. Iya. Kalau kemarin kan ada yang Pak Pance kan masuk ada yang makanya saya harapkan supaya dia itu harus jadi coach ini, jasa jadi coach ini dia harus bisa ini. Kemarin itu asli saya bagaimana tidak ada persiapan. Kayak mendadak. Saya mau supaya Pak Pance juga melihat dari posisi coachnya. Apa yang harus dijawab? Pak Pance? Pak Pance? Keluar terus ini jaringan kayak apa ini? Ya, halo. Ya, halo. Iya. Jaringan kah? Ya. Halo Pak Ian. Ya, halo. Jaringan parah sekali ini Pak Pance punya. Jadi topiknya sama, maksudnya topiknya itu sama. Ya, alur. Topiknya ini. Sesuaikan percakapannya seperti ini toh. Mungkin bisa ada masalah lain ya. Oke. Ya toh. Oh ya. Ikut yang teksin satu Pak ya. Bisa kita tes dulu sebentar bagaimana baru tapi Ibu nonton kah atau bagaimana? Atau kita unggah baru Ibu ambil yang itu? Tidak, Ibu kasih pilihan toh. Mana yang mau dipakai? Iya. Ini Bu Ian lagi, bukan Pak Ian lagi. Saya lihat ini teknis. Adi. Oh, masih Ibu Oh, Bu Ian di sini. Sudah. Oke, yang penting saya sudah nangkap. Bu, kami tangkap atau nanti ada yang bisa saya apa? Nanti coba ini baru saya edit. Oh ya, masih sekitar belasan menit nih. Sama. Kita tes ya Pak Pance. Oke, lanjut kita langsung. Oke. Oh, Ibu sudah keluar nih. Dan sampai Ibu dengar kita punya. Oke. Oke.
Siap. Iya benar. Tadi Pak Banje bersuara seputus-putus di saya. Doakan yang terbaik Pak Ian. Oke, baik. Saya tes ya. Ya, siap. Ya, baik. Selamat siang Pak Pance. Ya, selamat siang Pak Ian. Sabar, kita konfirmasi ke Ibu dulu kah? Selamat siang Ibu. Halo Bu. Halo, selamat siang Bu. Halo Ibu. Kelompok 2 apa kelompok 2 ya? Apa sudah selesai? Masih ada waktu ya Bu? Atau sudah selesai Bu? Tinggal satu Bu. Masih Bu, masih ada ini. Sebenarnya waktunya sudah terlewat, tapi kalau belum selesai silakan Tadi diselesaikan. yang pertama Sudah jaringan Bu, selesai, jadi silakan ada keluar. gangguan sedikit sehingga kurang maksimal. Masih ada Ada waktu ya Bu? gangguan sedikit sehingga ulang lagi Bu. Oke. Masih ada waktu ya Bu? Atau sudah selesai? Kalau sudah selesai ya kalau waktu sudah terlewat. Suara tidak Tapi kalau terdengar memang Bu. belum selesai, Mungkin jaringan saya atau gimana ya? Ibu Ivon dengar suara Ibu Gus lain? Suara putus-putus Silakan. juga, Pak. Suaranya Ibu Fasil putus-putus. putus ya. Diulangi lagi ya. Kalau sudah selesai, silakan keluar dari ruangan. Namun kalau belum, waktu sebenarnya sudah Oh, iya, habis. baik. Namun kalau belum selesai, selesaikan dulu. Kalau belum selesai, silakan diselesaikan dulu. Selesaikan dulu, Oh, selesaikan iya, dulu Bu. Pak Ian. Baik Bu. Ya baik Bu. Oke Pak Ian. Jangan lama-lama. Ya, oke baik. Ibu Ivon bisa ini kah unmute saja supaya jangan ini. Oke, iya, baik. Baik, selamat siang Pak Pance. Selamat siang Pak Bagaimana Ian. kabarnya Pak Pance? Baik, hanya kabar sih baik, hanya saya lagi tidak enak badan karena saya lagi ada problem sedikit Pak. Wah, kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak Pance? Iya Pak, dan ini kalau boleh saya minta waktunya sebentar ya Pak Ian. Ya, pasti bisa Pak Pance. Kebetulan sekarang saya tidak lagi ada jam mengajar Pak Pance. Ya. Kira-kira Pak Pance punya harapan apa dari percakapan kita hari ini Pak Pance? Iya Pak. Jadi saya mungkin mau butuh diskusi Pak tentang persoalan saya. Jadi saya berharap dengan berdiskusi dengan Pak Ian, saya bisa solusi untuk atasi persoalan yang lagi saya hadapi Pak. Memangnya Pak Pance sedang ada masalah apa Pak? Jadi begini Pak Ian, saya ini kan dalam pengajaran ini saya ada satu siswa di kelas saya itu Pak, dia tidak memiliki semangat belajar. Jadi di jam pelajaran saya saja Pak, bahkan itu saya kasih tugas itu dia jarang mau ini kerjakan, dan itu membuat saya juga jadi pusing Pak. Bagaimana menghadapi siswa yang seperti ini Pak? Oh ya baik Pak Pance. Tadi Pak Pance katakan bahwa ada satu siswa yang kurang bersemangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya. Iya. Kira-kira
Pak Pance sudah menelusuri kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga anak tadi tidak bersemangat belajar dan juga tidak mengerjakan tugas, Pak Pance? Iya, Pak. Jadi begini, Pak, untuk anak tersebut itu saya sudah panggil, Pak, dan untuk saya mengonfirmasi kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga mungkin dia tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Pak. Oh ya, lalu dari pengamatan Pak Pance, mengapa anak atau siswa tadi tidak begitu suka dengan pelajaran yang dilakukan oleh Pak Pance? Baik, Pak. Jadi setelah saya amati siswa ini perilakunya di dalam kelas dan kemudian setelah saya menanyakan pada anak tersebut, ternyata memang anak tersebut itu dia memang tidak menyukai mata pelajarannya saya, Pak, yang saya ajarkan. Karena dia ada kesulitan membaca, lalu kemudian dia tidak punya motivasi sehingga tidak ada semangat untuk dia mau atau motivasi untuk dia mau belajar lebih lanjut sehingga dia sampai bersikap demikian sehingga dia tidak mau merespon apapun yang sudah saya berikan maupun tugas-tugas yang saya berikan. Artinya dia kehilangan motivasi untuk belajar mata pelajaran yang saya ajarkan, Pak. Begitu. Baik, Pak Pance. Jadi Pak Pance sudah mengamati ternyata anak tadi tidak lancar membaca ya, tidak lancar membaca dan motivasinya kurang. Kira-kira apa kondisi yang ideal yang Pak Pance harapkan untuk murid ini? Harapan saya tentu saja, Pak, supaya eh, saya itu bisa membuat murid tersebut dia dapat mengikuti pelajaran baik sama seperti teman-temannya lain di kelas, Pak. Jadi saya ingin agar Nah, setelah eh, saya memberikan penanganan anak-anak itu, anak siswa tersebut ini dia bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman lain yang aktif di pelajaran saya, Pak. nah kalau begitu eh, kira-kira apa yang Pak Pance bisa lakukan untuk bisa meningkatkan semangat atau motivasi belajar dari murid tersebut, Pak Pance? Baik, Bapak. Jadi yang saya sudah lakukan itu kan pengamatan. Pengamatan terus saya memanggil anak itu langsung. Nah, setelah dari pengamatan dan wawancara itu saya juga sudah merefleksikan diri saya, Pak. Ini yang saya mau angkat karena eh, sepertinya selama ini juga meskipun baru satu siswa yang kurang semangat, sepertinya itu juga ada masalah dari diri saya, Pak. Karena sepertinya saya belum menerapkan metode pembelajaran yang baik dan kemudian eh, metode pembelajaran itu tidak saya konfirmasi kepada siswa sehingga akhirnya jadilah anak itu tidak menyukai metode ajar yang saya ajar, metode atau cara saya mengajar sehingga anak itu jadi tidak semangat. Dari diri saya, Pak. Dan Hmm. yang saya ingin lakukan tentu saja saya mau berusaha membuat sebuah atau memilih metode yang nantinya kira-kira membuat anak itu jadi semangat, Pak. Artinya saya ingin merubah diri saya dulu, Pak. Dan mungkin pemilihannya saya bisa buat, mungkin saya tambahkan ice breaking di dalam pembelajaran, atau juga saya tambahkan dengan media-media ajar lain. Karena selama ini mungkin saya selalu hanya menggunakan
media gambar atau media media apa eh, eh, tulis di papan tulis, dan mungkin saya bisa tambahkan lagi seperti mungkin saya tambahkan dengan video atau musik yang kira-kira itu saya harapkan bisa memberikan semangat kepada anak tersebut, Pak, dan juga teman-teman lainnya. Ya, jadi di sini yang Pak Pance lihat bahwa metode yang digunakan itu kurang tepat ya Pak Pance. Iya. Nah, mungkin saya bertanya lanjut, kira-kira apa Pak Pance pernah menerapkan metode yang menurut Pak Pance itu berhasil dilakukan di kelas? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Jadi saya pernah menerapkan metode itu. Saya menyediakan media pembelajaran seperti ini LKPD yang beda-beda, dan itu saya sesuaikan. Dan ini saya rasa menurut saya itu cocok dengan persoalan siswa tersebut. Artinya saya lihat dari kelemahan dia membaca. Tentunya saya punya pengalaman menyediakan media dengan media LKPD itu dengan tingkat kesulitan beda-beda, sehingga dan itu saya sesuaikan dengan kemampuan siswa di kelas. Dan saya rasa ini ada salah satu metode yang menurut saya juga cocok di kelas yang siswa bermasalah ini, Pak. Mungkin dengan cara ini sumber dan juga ditambah dengan sumber belajar yang tadi itu, perubahan yang berdasarkan pengalaman yang terjadi di kelas lain itu dapat terjadi di kelas yang saya ajar ini, Pak. Seperti itu. Luar biasa ya Pak Pance, kalau pernah menerapkan metode dan di kelas lain dan itu berhasil. Nah, kira-kira kalau kita buat skala atau rating dari 1 sampai 10, menurut Pak Pance sudah pada skala berapa tingkat keberhasilan metode yang Pak Pance gunakan tadi? Berdasarkan pengalaman ya Pak, yang dari metode yang menurut saya itu dia punya skala keberhasilan atau kemudian pencapaian yang bisa diperoleh murid itu mungkin sekitar 8 atau 9 dari 10, Pak. Wah, ya betul Pak Pance. Nah, selanjutnya kira-kira apa rencana yang Pak Pance lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Pak Pance? Baik Pak Ian. Rencananya saya akan segera menetapkan metode pelajaran yang tadi sudah saya sampaikan itu, yang bervariasi diselingi dengan kegiatan ice breaking, lalu juga pemberian LKPD dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, serta bisa saya tambahkan dengan update terbaru dari materi pelajaran yang akan saya ajarkan hari itu, dan saya merubah gaya mengajar saya sehingga itu saya terapkan di dalam pembelajaran tatap muka selanjutnya, sehingga bisa tercapai tujuan pembelajaran pada murid, Pak. Baik Pak Pance. Nah, kira-kira dalam melaksanakan metode tadi dengan bantuan media-media pembelajaran tadi, kira-kira adakah pihak-pihak yang Pak Pance bisa libatkan dalam pelaksanaan metode tadi, Pak Pance? Menurut saya perlu, Pak. Kalau menurut saya selain juga dengan terobosan-terobosan yang ingin saya coba buat tadi, saya juga merasa perlu untuk berkomunikasi dengan wali kelas yang notabene sehingga persoalan ini dapat diketahui wali kelas, dan saya juga mengharapkan dengan konsultasi saya dengan wali kelas itu supaya saya juga mendapatkan dukungan, ya, artinya dukungan untuk memperbaiki kualitas belajar siswa. Yang berikut lagi juga
saya juga akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru-guru lain yang dimana di jam pelajaran yang lain, mata pelajaran yang lain itu siswanya itu dia aktif Pak, dia tidak malas seperti di mata pelajaran saya, sehingga saya bisa belajar hal-hal baru atau mungkin saya bisa mengamati dan bisa meniru untuk gaya mengajar guru-guru yang saya maksudkan itu, sehingga saya bisa terapkan, sehingga itu juga bisa membantu saya untuk memperbaiki sikap belajar siswa itu. Ya, betul sekali ya Pak Pance. Memang kita perlu berkolaborasi selain kita berusaha sendiri, namun kita juga perlu berkolaborasi dengan pihak lain. Seperti rekan-rekan guru bisa juga berkolaborasi dengan atasan. Nah, kira-kira komitmen seperti apa yang Pak Pance bisa lakukan agar kegiatan menerapkan metode yang bervariasi dan juga dengan bantuan media-media tadi itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira apa komitmen yang Pak Pance bisa lakukan? Komitmen saya ya Pak, kalau menurut saya rencana saya ini saya terapkan secepatnya. Yang kemudian juga hal ini saya rasa saya perlu terapkan secara terus-menerus. Lalu kemudian update segala informasi, lalu kemudian juga komitmen juga untuk saya ke depannya itu bukan hanya dengan peristiwa ini, artinya membuat saya menjadi sadar untuk bukan hanya dari saya sendiri untuk memperbaiki gaya belajar, tapi saya juga butuh komitmen dan kerjasama juga dengan teman-teman sesama pengajar dan juga wali kelas. Jadi dan juga saya ingin selanjutnya itu ketika saya mengajar di kelas itu saya menerapkan cara-cara yang berbeda-beda Pak, atau bervariasi, sehingga murid tidak merasa bosan dengan gaya mengajar saya yang mungkin terlalu monoton, dan mereka jadi lebih semangat karena saya selalu memberikan suasana baru di dalam kelas. Wah, luar biasa ya Pak Pance. Semoga Pak Pance yang memiliki rencana yang bagus, di mana rencana tadi bisa membangkitkan semangat dari anak-anak dan juga bisa memotivasi anak untuk belajar sehingga nanti akan mencapai hasil yang baik. Jadi saya doakan semoga rencana yang sudah dibuat dan nanti bisa berjalan dengan lancar Pak Pance. Iya, saya juga terima kasih banyak Pak Ian, karena dengan diskusi seperti ini saya bisa punya ketetapan dan keyakinan, sehingga saya makin percaya diri untuk melakukan perubahan di kelas yang saya maksud, yang saya diskusikan hari ini dengan Pak Ian. Dan saya juga tetap berharap bahwa kita bisa terus saling berbagi Pak Ian sampai ke depannya. Baik, saya juga berterima kasih Pak Pance. Nah, kira-kira sebelum kita mengakhiri ada hal lain yang ingin Pak Pance sampaikan? Saya rasa cukup Pak, dan saya berterima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami Pak. Terima kasih banyak Pak Ian. Baik, saya juga berterima kasih dan saya senang bisa mendengarkan cerita dari Pak Pance, dan semoga kita terus saling berbagi apa yang kita tahu, dan nanti semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak Pance. Mungkin Siap, sampai siap di Pak. sini dulu ya Pak Pance. Siap, baik Pak. Selamat siang Pak Pance. Selamat siang, sampai bertemu Pak Ian. Ya, Ya, sampai bertemu lagi Pak Pance. siap. Oke, sudah selesai.
Kayaknya waktu sudah habis kah Pak Panje? Oke, sudah habis. Kita kembali saja kah di main Ya. room? Ya, ke main room. Kita kembali sudah. Ya. Oke, siap-siap. Kita masuk sudah. Ya, oke.